Sementara kita tahu setelah zamannya Sandro Rosell, Barca udah mulai menurun. Bartomeu menurun sehingga jauh berkurang. Mereka itu nggak paham istilah olahraga apa. Olahraga itu dalam bahasa Inggris apa? Sport. Kan? Sport itu diambil dari sportivitas kan diambil dari situ. Karena lu dididik ya mungkin dari zaman apa gua nggak ngerti lah. Lu harus punya sekolah. Terima kasih, Versus is back. Cuma di ajang ini debat sampai mampus antara Coach dan juga Mamat. Nah, di sebelah kanan saya siapa lagi kalau bukan Coach Justinus Laksana. Mantap. Sebelah kiri saya perlu saya kenalin? Perlu. Silakan memperkenalkan diri Anda sendiri. Halo, saya Mamat Alkatiri. Haji. Oh iya, selamat datang kembali Mamat. Luar biasa. Kan ibadah. nggak ada episode yang saya nggak ada ya. Iya, benar. Minggu Nggak lalu mengucapkan aja. Iya. But anyway, kalau kita ngelihat kedua narasumber kita, gue tuh suka ketawa ngelihat perdebatan kalian itu di media sosial. Bisa-bisanya kalian setiap main kuis itu main ngotot-ngototan sehingga seperti kayak anak kecil gitu loh. Memang. Karena Anda yang merusak Betul. moderator ini. Betul. Tapi kalau ngomongin soal anak kecil, saya mau tanya, di era kecil kalian tuh besar dengan pesepak bola siapa? Mamat siapa, Mat? Ya, generasi Italiano. Yang paling terkenal saat itu siapa, Mat? Paling terkenal. Saya Pasti ingat. pemain Juve. Enggak, Lihat pemain aja. Lazio Mungkin dulu. cuma itu yang dihafal, Coach. Karena lagi Iya. banyak bajunya dijual. Salas kan? Itu kan semua anak kecil pakai Salas tuh. Mario Dulu. Salas. Iya, tapi saya Juve. Oh, ya siapa? Juve. Del Piero Nedved lah. Del Piero Nedved. Oh, Waktu Del itu Piero kayaknya rivalitasnya Sama Stephen Appiah. dengan Totti ya. Stephen Appiah ya. Stephen Appiah. Appiah bagus tuh. Appiah yang sempat ke Liverpool ya? Enggak ya? Enggak. Main di Liga Inggris di mana ya dia ya? Appiah tuh. Zaman dia itu kan Serie A lagi top-topnya. Top-topnya. Semua pemain hebat di Serie A. Iya benar. Bukan di Liga Inggris. Kalau lu siapa, Coach? Waktu lu kecil, lu besar di era siapa? Simon Tamata. Nah, itu kan. Simon Tamata. Gue baru lihat cuplikannya Simon Tamata waktu itu sempat ngambil bola dari Ruud Gullit ya. Dulu enggak, Ruud Gullit belum ada. Ada, sempat gue ngeliat Setelah tayangannya. itu. Dia kan Feyenoord kan? Itu mungkin Gullit Feyenoord. Mungkin Simon Tamata udah mau pensiun baru Gullit nongol. Iya, Gullitnya udah lewatin prime. Iya, enggak Baru Gullitnya Simon. baru. Oh, baru malah. Tamata lebih tua. Tamata itu umur Lebih 60 tua. lebih gila. Gila. Kecil lagi posisinya, posturnya. Kecil. Indonesia Kecil. lah. Tapi kalau ngomongin tadi, Koci dengan sepak bolanya Serie A di era 90-an memang itu Serie A lagi terkenal banget ya. Dahsyat. Dahsyat banget. Gue Ya. itu tahu. Coach suka siapa di Serie A? Gue itu waktu dulu. itu. Iya. Michel Platini. Klub. Juve dong. Nggak ada. Kalau Platini. Klub nggak ada Nggak, yang lu bikin nggak jatuh ada. cinta sama Serie A. Enggak, ketika nontonnya lagi top-topnya tertarik sedikit itu sama klubnya mana? Milan. Karena Trio trio Belanda. trio Belandanya ya. Iya. Van Belandanya, Basten, Ruud Gullit. Iya. Apalagi di zaman itu kan gue pernah interview Lothar Matthäus. Oke. Zoom. Gue tanya sama dia. Dulu pendapat lu gimana dengan trio Belanda di Milan Belanda sama di Inter. trio Jerman di Inter? Dia bilang dulu itu udah bukan Inter lawan Milan, itu benar-benar Belanda lawan Jerman. Kan dulu perseteruannya itu lebih kental, dahsyat lah. Tambah lama tambah berkurang. Musuh bebuyutan ya Belanda Jerman. Iya. Jadi dia bilang dulu itu benar-benar udah kayak perang. Oke, kalau tadi kita ngomongin Italia, kita pindah sedikit Oke. ke masih benua biru, yaitu sepak bola Spanyol. Oke, Antoni. Tema The kali God. ini. Antoni apa? The God. The God. Antoni kan Spanyol kan. Anthony Santos kan maksudnya. Nih, kita temanya adalah apa rahasia Spanyol tetap ditakuti di Eropa. Fakta-faktanya adalah Liga Spanyol itu tidak segemerlap Liga Italia pada tahun 90-an. Liga Inggris pada saat sekarang. Relatif hanya didominasi Barcelona dan Real Madrid. Ya sesekali sedikit lah Atletico menyodok. Itu pun jarang.
Klub Spanyol Real Madrid menjadi pemegang gelar UCL terbanyak dengan 15 kali juara. Spanyol memegang gelar juara Piala Eropa terbanyak juga, ya. Pada tahun 2000 kemarin? 2024 betul, salah satunya itu yang terakhir. Dan tentunya juga memegang trofi Piala Dunia pada tahun 2010, Piala Dunia Afrika. Nah, Spanyol terus memunculkan bintang-bintang dengan regenerasi yang baik, setidaknya estafet generasi dari generasinya Raul Gonzalez, lalu juga ada generasi emas Fernando Torres, Ramos, Busquets, Puyol, Fabregas, berlanjut sekarang ke generasi Rodri, Yamal, itu masih sebelum Gavi. Raul Gonzalez itu udah masih banyak. Udah masih banyak kan? Hierro, betul. Pep Guardiola, Mendieta, Gesca Mendieta. Gesca Mendieta. Siapa kipernya yang rambutnya pirang? Canizares. Santiago. Nah, itu sebelum ini, tapi sebelum-sebelumnya juga udah masih banyak. Fernando Hierro. Karena kalau lu bicara Barca dan Real Madrid, memang betul hanya dua tim ini yang menduniai merajai sepak bola Eropa. Itu udah dari tahun berapa? 80-an. Lu tahu nggak dulu strikernya Barca pernah diculik? Striker Barca pernah diculik sampai segitunya, seberpengaruh itu sepak bola, sampai pemain bola itu benar-benar saking pertandingan itu mungkin pentingnya pertandingan. Gue nggak ngerti, ini masalah politik kalau nggak salah. Oh, politik. Terus nggak lama kemudian kan di Brazil yang ada penculikan orang tuanya lah atau apalah kayak gitu kan, ya diculik beneran. Jadi itu udah di Spanyol udah pernah terjadi. Wow, itu Vigo dilempar kepala babi. Ya biasa itu. Biasa itu mungkin. Sepanas itu liga lain nggak ada tuh. Nah, ini juga kita bandingkan dengan Italia, misalnya ada gap generasi antara generasi Del Piero, Totti, Pirlo sampai generasi sekarang, ya. Nah, sekarang kick off-nya bukan gap lagi itu jurang. jurang. Sekarang nih kick off-nya adalah pertanyaan buat kalian berdua. Narasumber saya yang sangat budiman sekali ketika melontarkan statement-statementnya. Oke. Ya. Pertanyaan berdua. Apakah latar belakang negara Spanyol mempengaruhi ke kultur sepak bola? Nah, itu dia. Tapi pertanyaannya adalah sebutkan 3 faktor yang membuat sepak bola Spanyol sekarang sangat mulus sekali. Regenerasinya berjalan, ekosistemnya tetap tercipta. Ya, meskipun memang La Liga itu cuma kita bicaranya 3 klub aja yang sering berada di UCL, antara Real Madrid, Barcelona, atau juga Atletico. Tapi Real Madrid ini selalu langganan untuk menjadi juara di Liga Champion. Itu kan artinya juga menandakan bahwa liga tersebut bisa memberikan kontribusinya juga dan selalu berprestasi. Jadi pertanyaannya buat narasumber kita adalah, sebutkan 3 faktor yang membuat sepak bola Spanyol berlangsung secara mulus. Itu dia. Pasti tahu dong harusnya. Kalian coba membedah. Kira-kira apa nih yang membuat Spanyol itu selalu enak-enak aja. Nah, mau main di timnas kek, mau main di Liga Champion kek, meskipun memang liganya nggak segemerlap Liga Inggris atau mungkin Serie A pada tahun 90-an. Sekarang nggak sama juga. Sekarang Liga Inggris, tapi karena mereka hanya praktis 2 klub yang memberikan kontribusi terhadap koefisien di Eropa. Sementara kita tahu setelah zamannya Sandro Rosell, Barca udah mulai menurun. Bartomeu menurun sehingga kontribusi ke Eropa itu udah jauh berkurang. Dan La Liga yang selalu di rank 2 sekarang turun ke rank 3. Tapi kedepannya harusnya dengan Barca udah mengatasi masalah-masalah, mereka perform lagi. Bisa naik lagi. Ya, karena Madrid ya 2-3 tahun perform, drop setahun terus perform lagi. Selalu begitu. Koin, Andy Cole. Tos koin? Andy Cole yang satu Fulham ya? Bukan. Fulham dong. MU. Level Fulham. Oh, level. Iya benar sih. Oke, level Fulham. Level Fulham, silakan. Silakan Koci. Silakan. Oke, satu filosofi sepak bola itu penting. Wah, filosofinya. Dalam arti mereka dari kecil ikut-ikutan biasa. Masa ikut-ikutan? Orang filosofi itu dari situ. Mereka dari kecil dididik dengan sebuah filosofi yang sama. Yang jelas. Yang jelas. Itu yang akan diterapkan di sepak bola Indonesia.
Filosofi, menanamkan filosofi dulu. Kedua, Maaf coach, gua tanya dulu. Seberapa penting filosofi sepak bola terhadap sebuah permainan? penting. Ya, Karena kalau lu tidak punya filosofi, U15 main dengan bertahan, U17 main menyerang, U19 main parkir base, U21 main counter attack, nggak bisa kayak begitu. oh jadi filosofi dari kelompok usia Dari kelompok usia Dari sampai bawah, semua sama. Harus Bahkan dari SSB. bahkan dari SSB SSB. harus sama. Itulah kenapa Belanda dengan penduduk 16 juta bisa 4 kali masuk final Piala Dunia, sekali cewek, 3 kali cowok. Karena filosofinya sama. Penduduk cuma 16 juta loh, sekarang mungkin 17. Karena filosofi dari SSB ke Amati itu sama. Nah ini yang ingin diterapkan oleh PSSI, Erick Thohir, menanamkan filosofi dulu. Dari bawah sampai ke atas. Satu. Kedua, infrastruktur olahraga di Spanyol itu luar biasa. Bukan hanya sepak bola. Lu lihat. Basket? F1. Iya. Basket. Futsal, mereka punya semua. Perenang. Futsal. Semua tenis. Tapi yang menarik juga Mereka gini, Coach. kuasai semua olahraga, termasuk sepak bola. Jadi infrastruktur olahraga itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan yang menarik kita juga pernah kesana bareng-bareng kan. Ya. Satu klub itu mempunyai cabang olahraga Banyak. beraneka ragam, Ya. nggak cuma satu. Ya. Dan itu mungkin kayaknya ada peraturan Jadi, juga dari pemerintahnya. Jadi Itulah kayak Real PT, Madrid ada PT basket. olahraga ya. Iya, Real betul. Madrid itu bukan klub sepak bola doang, Betul, PT iya. olahraga gitu. Makanya gue sebut infrastruktur olahraga termasuk sepak bola. Oh. Nah ini penting. Oke. Ketiga, Ya. budaya. Kenapa budaya? Budaya bersaing, budaya berolahraga dari kecil sudah ditanamkan. Dari kecil lu tuh harus berolahraga. Olahraga is part of your life. Termasuk sepak bola. Iya. Jadi bukan lu harus ikut sepak bola, Tapi lu dipaksa untuk ikut sepak bola, tapi semua ingin bermain sepak bola dari kecil karena mereka besar dalam lingkungan berolahraga. Ada yang sepak bola, ada yang tenis, ada yang F1, ada yang apa. ya jadi berarti dari olahraga itu bisa membentuk karakter building yang kuat ya coach ya. Ya. Dari anak-anak Ya. mempunyai daya atau jiwa kompetisi. Character building Karakter building. is the future of a nation. Ya, gue setuju tuh. Maka Ngerti nggak, dari Mat? itu, Ngerti nggak, Mat? Ngerti. Oh, apa maksudnya itu? Apa? Karakter. Iya. Karakter itu adalah fondasi dari sebuah negara. masa depan Masa sebuah depan. negara. Nah, Setuju makanya gue ini. itulah kenapa kita harus investasi. Dan salah satu contoh untuk membentuk karakter adalah olahraga. Bukan menang kalah, bukan juara. Belum, juara belum. Bukan, itu nggak penting juara. Cuman lu kalau lihat anak-anak, nggak ada pressure untuk jadi juara. Tapi mereka harus fun, menikmati. Mereka harus tahu kalah rasanya gimana, menang rasanya gimana. Bermain dalam sebuah tim rasanya, walaupun lu jago ada yang jelek, tetap libatkan ini, mengangkat lu. Itu lu belajar. Kecuali di Republik Wakanda, semua mau SSB semua harus juara, menang. Anggaran pendidikan dipotong. Iya kayak gitulah. Nah ini yang parah. Ini semua mereka itu nggak paham istilah olahraga apa. Olahraga itu dalam bahasa Inggris apa? Sport. Sport itu diambil dari sportivitas kan diambil dari situ. Ya, jadi sportsmanship itu kan itu yang utama. Bukan menang kalah. Itulah bertahun-tahun gue coba menjelaskan kepada para grup 78 ini, tapi mereka nggak paham. Kenapa grup 78? Mereka taunya cuma trofi kayak gitu. Tapi ya sudahlah. Tapi gue setuju Coach, ketika budaya Ya lu harus setuju karena memang faktanya begitu. Enggak, karena kan gue pernah punya yayasan itu Coach, yang yayasan Iya, iya. olahraga anak-anak. Kenapa gue bilang olahraga Oh itu dari kok nggak ada lagi, nggak ada suaranya? banyak dedengkot kita atau sesepuh kita yang udah berkarir kayak Kurniawan Di Julianto, dia kan Iya, gue tahu gitu. Iya, jadi Ya gua lu ntar setuju gabung banget. sama yayasan Koci aja. Mantap itu. Bikin yayasan. Jadi dulu ada yayasan olahraga, kenapa gue concernnya itu. Sepak bola itu kalau di Indonesia kalau lu mau berubah atau membenahi itu dari usia dini. Betul. Dari grassroots. Sepakat itu. Percuma lu bicara level atasnya, tapi kalau grassrootsnya nggak ada, lu mau ngarepin atlet dari mana? Betul. Dari durian jatuh. Betul. Kan nggak mungkin. Makanya dulu gue selalu bilang, bibit yang baik itu harus ditanam, dirawat, disiram, dipupuk, baru nanti berbuah. Betul. Petik buahnya. Belum tentu juga dari semua proses itu, buahnya semua matang di pohon. Tuh, Ada yang ada yang jatuh. busuk.
Tapi itulah bagian dari siklus kehidupan. Setuju Gila, sekali gila. Acara ini bagus banget. Luar biasa. Acara bijaksana. Ya, tapi budaya itu juga akan membentuk sebuah mentalitas berarti Coach. Betul. Lu kebayang nggak kalau anak kecil main di tim yang jelek tiap minggu kalah? Atau dia main bagus, masuk final, ternyata kalah. Sakit hati. Iya. Nangis. Ini kan bagian proses dari pembentukan karakter yang lu akan bawa di dunia nyata nanti. Ngerti nggak? Jadi bukan lu bahasa Inggris nggak bisa, keluar negeri nggak pernah, paspor nggak punya, keluar RT, tapi ngebela MU gila-gilaan itu. Enggak, gue nggak paham gituan. Saya belain MU. Anda nggak bisa bahasa Inggris. Lu kan sering ke MU. Jadi lu jangan tersinggung, tolol lu kalau tersinggung. Enggak lah, gua nggak bisa bahasa Inggris juga. Maksudnya bukan bentar gue bilang. Gue memang fans MU, fans sebuah klub sepak bola. Ya, tapi lu ngerti maksud gue kan? Semua ada rasa Paham. cinta ya. Ya, tapi kayak... gue tidak pernah dibutakan yang namanya fanatisme. Iya betul. Itu Fair makanya aja. seperti obrolan sebelum ini. Apakah doain Juve? Oh enggak. Tidak perlu. Hidup saya butuh didoain. Hidup saya tidak semuanya tentang MU. Betul. Itu yang gue nggak paham. Lahir yang gue bilang mending lu punya 2 HP daripada gituan. Cuman mereka nggak paham juga yang gue maksud, ngerti nggak? Tapi ya susah lah kalau mau IQ 78 ini merasa dirinya paling benar. But anyway, itulah yang disebut olahraga. That's why orang yang benar-benar tahu olahraga seperti apa, di dunia nyata mereka akan sportif. Mereka punya kontribusi terhadap pembangunan negara sendiri. Kehidupan juga dia. Iya, kehidupan dalam keluarga, berkeluarga, suami, istri, dan anak. Mereka akan didik anaknya dengan nilai sportivitas nomor 1. Iya, penting itu. Itulah penting. Character building itu penting. Makanya orang tua yang menyekolahkan atau memasukkan anaknya ke sebuah klub atau komunitas olahraga, jangan pernah merasa menyesal, ya. Karena itu adalah sebuah pembentukan yang sangat bagus sekali untuk membentuk anak kita menjadi manusia yang nantinya akan bisa bersaing di dunia luar yang mungkin yang dunia luar itu kejam. Saya kemarin waktu kita wawancara sama Coach Timo sama Pak Teddy ya. Pak Teddy bahkan data di Indonesia itu beberapa wanita yang memegang posisi penting di perusahaan-perusahaan itu 80%-nya pernah berkecimpung di dunia olahraga. Iya. Entah dia masuk sekolah olahraga atau dia hobi olahraga. Ternyata itu membentuk olahraga itu penting. Karakternya. Makanya gue bingung. Inilah salah satu ya mungkin gue kait-kaitkan dengan smartphone, dengan teknologi. Dulu orang sampai member gue pernah tanya, Coach, dulu gimana mau ketemu orang nggak punya handphone? Dan kita ketemu aja tuh. Ketemu aja zaman dulu. Jalan-jalan aja kok. Kumpul-kumpul aja. Iya. Artinya janjian ya dulu ya. Sekarang kita spend terlalu banyak waktu terhadap teknologi. Waktu lu keluar nggak ada. Waktu lu main di luar sudah berkurang, naik sepeda di luar udah berkurang. Dan itu penting. Maka dari itu Finlandia di undang-undang mereka, anak-anak kecil nggak boleh lebih dari sejam belajar. Sisanya main keluar. Karena mereka bilang ikut orang tua ke mall, itu sebuah edukasi. Melihat orang-orang yang berbeda. Menahan kesabaran, keinginan. Iya, kayak gitu. Itu sebuah edukasi yang kita nggak kenal. Anaknya bisa sabar atas keinginannya, orang tua nggak sabar. Wih, bagus dia. Bagus nih. Ubah undang-undang Orang tuanya nggak sabar. Hal kayak gitu kita nggak paham. Hal kayak gitu kita nggak paham. Padahal Finlandia dengan aturan kayak begitu termasuk the best quality sekolah di dunia. Berarti Finlandia udah berpikirnya jauh ke depan kok. Jauh ke depan. Iya, bukan cuma tentang perut. Kalau di sini kan masih tentang perut dulu kok. Enggak. It's about mindset. Iya, mindset. Dan Finlandia bukan masalah perut. Puluhan juta doang rakyatnya ini. Iya, benar. Bukan masalah puluhan juta, bukan masalah perut, bukan masalah makan. Ini masalah mindset. Ya mindset kita belum ke sana. Mindset kita belum ke sana, tapi alasannya bukan karena susah makan, enggak. Karena lu dididik ya, mungkin dari zaman apa gue nggak ngerti lah. Lu harus punya duit banyak, harus sekolah, menghalalkan segalanya, harus menang. Enggak, lu harus menghargai yang nomor 2, nomor 3, bahkan kayak MU nomor 14 pun harus dihargai.
nggak degradasi kan? Gue malah justru seneng gue. Karena nggak degradasi. Bukan. Biar aja dikeramasin. Biar dirombak total. Iya, percuma lah posisi tuh. Rombak total tahun depan urutan 15. Kalau lu 13 naik satu Naik satu, naik, cuma bukan turun posisinya ya. cuma 10, 7, 6, 4, 5 dengan 14 Tangguh. tangguh ngapain? Mendingan kayak gini aja. Saya senang nih. Sekalian lu mentalitas mulai. dirujak aja Ini sekalian. karakter building ini ya. Ini Iya. karakter kan. Karena bertahun-tahun melihat timnya. Ya, tapi tiap kali gue bully fans MU tetap aja ngeles Arsenal 0, trofi lah apa. Bukan saya kan? Tim lu itu rank 14, udah gak usah back cincong. Udah diem aja lo. Wah, ditaruh lagi klasmen, bos. Nggak usah ditaruh. Oke, Padahal Koci, saya berarti nggak main kalau gitu. versi Koci ya, ini faktor-faktor yang membuat Spanyol itu sangat stabil sekali, sangat konsisten Ya. sekali di sepak bola baik antar klub dan juga Di timnas. semua olahraga. Di semua olahraga. Tapi kita sekarang bahas sepak bola. Iya, Tapi iya. ini Sepak di bola. semua olahraga. Iya, Ya, ya salah satunya yang Koci bilang pertama itu masalah filosofi, yang kedua masalah infrastruktur, yang ketiga adalah masalah budaya. Itu yang menjadi pengikat dan juga bumbu utama untuk sepak bola Spanyol. Betul. Mamat, sebelum menjawab pertanyaan Mamat, setuju nggak? Saya setuju. Ini versi luasnya. Nggak seru nih. Wih, kita ini mah objektif, bro. lu Setuju lihat, ya bilang. lu- Ini tidak karakter building nih. Lu- Nggak harus beda pendapat tuh. Lu lihat ya, berapa orang di dunia entertainment yang ngetop dari Spanyol. Pelukis. Iya, pelukis. Dari Picasso, Pembalap. Gaudi. Pembalap siapa? Nggak, dari entertainment, bukan Oh, olahraga. Oke. Banyak banget loh. Ngerti nggak? Iya, Di benar. mereka kuasai di mana-mana ada jejaknya. Film lagi bagus-bagusnya nih. Spanyol. Money Heist. Manehes. Iya kan? Anjing. Iya, maksudnya lagi Itu yang- bagus-bagusnya. Itu yang versi Spanyolnya ada. Iya, maksudnya Spanyol Nggak, bisa bikin semenarik I itu mean, bersaing sama berkat Hollywood. budaya ini, mereka itu nanam di semua bidang, bukan hanya olahraga. DNA-nya bagus. berarti, DNA-nya Coach, bagus karena dididik dari kecil. Bukan cuma trofi-trofi atau juara-juara, enggak. Lu bisa sebutin nggak, Coach, perbedaan atau menggambarkan lah sedikit aja perbedaan Spanyol, Belanda, Jerman tentang budaya yang lu kan lama tuh di Eropa. Iya. Dan juga lu pasti punya teman-teman yang ada di Spanyol, Ya. di Jerman. Ya lu tau lah. Iya. Apa yang jadi perbedaan, Coach, antara Spanyol, Belanda, Jerman? Ya, Ya, kita sebut negara itu aja lah yang kuat. Itali, Murni budaya sih. budaya. Gini, lu kalau bandingin Spanyol, Spanyol itu negara yang punya segalanya. Maksud gue, ada pegunungannya, Betul. ada pantainya, ada Lengkap lah ya geografisnya. Di Spanyol utara lebih dingin, di selatan lebih panas. Jadi tiap cuaca itu kan berpengaruh terhadap budaya, ya kan. Sementara di Belanda praktis dingin, negaranya flat, nggak bisa apa-apa. Dan kecil. Dan kecil. Artinya kalau lu kecil mau survive, lu harus bisa beradaptasi. Makanya 4 bahasa di Belanda itu hal yang standar. Spanyol, lu tahu sendiri, Iya. banyak dulu nggak bisa bahasa Inggris. Karena mereka nggak butuh apa-apa. Nggak butuh apa-apa. Sama dengan Italia, sama dengan Prancis, sama dengan Jerman. Ini 4 negara yang besar yang menguasai. Mereka punya semuanya. Ngerti nggak? Faktor sejarah masing-masing juga pengaruh nggak sih? Faktor sejarah Masa masing-masing, lalu masing-masing. masa lalu sangat berpengaruh. Infrastruktur mana yang lebih bagus, Coach, di Eropa menurut lo? Jerman. Negara ya? mana? Iya, negara mana? Yang selalu sangat Belanda mendukung. sih. Belanda. Ya, karena mungkin lebih kecil ya. Lebih kecil ya. Lebih Kalau gampang infrastruktur kita- apa? Infrastruktur apa Infrastruktur. dulu? Olahraga. Olahraganya Oh enggak, Spanyol. Spanyol. Jelas Spanyol itu. Jerman itu menang mental. Lu jangan lupa Perang Dunia Pertama, Kedua itu Jerman yang mulai. Mental, pengen menguasai, pengen juara, pengen jadi yang terhebat. Oh, dari Spanyol ya? Tapi Enggak, itu dibentuk- Jerman. Jerman ya. Itu Jerman. walaupun berbeda dengan Spanyol kan, satu pengen menang, satu pengen apa, satu Iya, pengen apa, iya. kan Jerman tuh. Tapi dididiknya juga berbeda kan. Kita juga kan pengen menang. Berbeda. Kayak Indonesia kan Iya. semuanya harus menang. Cuman Bang. Indonesia menghalalkan segala untuk menang. Lu bayangin. Nggak ngelihat prosesnya. Lu bayangin Danone Cup yang usia berapa tahun curi umur. Iya. Gak ada di situ kayak Wih. begitu. Dan kita juga Lu jangan lupa Spanyol itu menguasai hampir satu Latin Amerika loh. iya ya. Iya, masa lalu berpengaruh sih, mereka keluar Pengaruh. duluan, iya, iya. Pengaruh. Dan Cuman memang ada yang nggak move on. Kayak Portugal menguasai dunia juga tapi Iya. nggak move on, stuck di situ. Mongolia menguasai Asia juga nggak move on, stuck di situ. Tapi Spanyol
berkembang. dan beradaptasi. Gara-gara mereka mengambil rempah-rempah kita dan makan rempah-rempah kita dulu waktu penjelajahan pertama. Ini alasan standar banget yang selalu digunakan untuk ngeles. Untuk ngeles. Seolah-olah playing victim. Kita korban. Jadi kita nggak maju karena kita korban. Enggak, bukan. Harusnya Spanyol maju diubah ya, karena dibalik ya. Karena kita korban, kita harus bangkit. bukan korban, bukan soal korban dan ini, karena mereka mendapat sari-sari tanah, Iya. makanannya bagus sehingga otaknya bagus. Jadi dapat asupan yang berkualitas. Asupan yang berkualitas. Makanya makan siang gratis. Nah, Kan? kita makan makanan Spanyol yang dibekuin 10 tahun. Ya jadi banyak faktor lah yang membuat tiga negara Jerman, Belanda, Spanyol beda budaya, cuman semua punya ciri khas masing-masing. Dan karena Eropa itu negaranya kan berdempetan rapat, nggak ada air atau apa dan lain-lain. Jadi mereka daya saingnya lebih ketat dan lebih kelihatan gitu loh, Coach. Dan yang membuat mereka bersatu maju itu ya kalau gue bilang itu egonya semua bisa diturunin. Di Eropa itu kan ada pepatah, if you can beat them, join them. Kalau lu tidak bisa mengalahkan mereka, lu gabung sama mereka. Kalau di Indonesia lu nggak bisa kalahkan mereka, lu sikut mereka, lu tusuk mereka. Kalau enggak lu apa namanya fitnah. Lu fitnah, betul. Fitnah. Iya. Bisa. Fitnah itu lebih kejam Dari? fitness. Ya jelas itu. Mamat, kalau Mamat apa Mamat? Banyak. Oke, Sekarang kalau Mamat. dari saya, ini Ya. tadi saya Setuju berarti kan, saya sepakat, sepakat sekali. Dan ini kan secara luas, olahraga ya. Iya. Nah, kalau saya faktor sepak bolanya aja. Iya. 3 faktor sepak bola, kenapa bisa Spanyol itu mulus Stabil, banget gitu. Walaupun liganya, karena 2 raksasa yang mereka punya yang tadi kita bilang, itu berbeda metode. Menurut saya berbeda metode. Sehingga Memang. metode apapun ini akan muncul ke permukaan gitu, tapi 2 ini beda. Dan 2 ini, di nomor 2, filosofi sepak bolanya berbeda, latar belakang politiknya berbeda. Oh iya jelas. Kayak 2 negara yang berbeda ya. Iya, Andalus itu pengen sekali mengalahkan Bas. ibu kota. Iya kan? Iya. Tapi ibu kota juga nggak mau. Katalunya bukan Katalunya. Andalusia. Sorry. Katalunya. Beda. Katalunya, Andalusia sama Katalunya. Katalunya. Ya separatis ini kan. Iya. Ya benar. Ini tuh pengen sekali lebih bagus daripada orang kota. Orang kota, Madrid. Ibu kota, Madrid. Iya. Dan Madrid tidak mau terkalahkan Tidak mau. dengan ini. Dan persaingan ini kan bumbu panjangnya sebenarnya dari dulu adalah persaingan politik kan yang tadi Coach udah jelasin di awal tadi. Sebenarnya karena Katalunya itu area yang sangat kaya. Lebih lengkap Lebih maju, lebih Ya. makmur, lebih kaya. Makanya mereka bilang kita nggak butuh Spanyol. Kita butuh Spanyol ya. Iya. Kita bisa jadi negara Iya, sendiri. tapi Spanyol nggak mau lepas mereka. Karena once mereka lepas Katalunya, Bas Yang bisa. lain ikut, ya. Itu Iya. Andalusia bisa. Katalunya itu termasuk cuma di Barcelona doang? Provinsi Barcelona dan sekitar. Barcelona Girona dan itu Katalunya. Oh, Girona Katalunya. Spanyol. Espanyol Iya. itu Barcelona. Iya Barcelona. Iya. Jadi Barcelona. Iya Barcelona. Tahun 92 tuh Olimpiade kan. Ada lagunya Faris RM. Iya benar. Nah itu jadi latar belakang politik terus filosofi sepak bola yang berbeda sehingga mereka akan memajukan masing-masing metode, masing-masing filosofi sendiri gitu. Iya. Filosofi itu tidak terikat dengan permainan di lapangan ya. Filosofinya dari memupuk pemain. Iya. Barcelona lebih ke akademi, Ya, memupuk yang muda. Untuk bisa memupuk pemain kan butuh infrastruktur Betul, yang udah betul. jelas. Iya. Kalau itu kan lebih luasnya, Iya, itu iya, lebih iya. sempitnya. Yang ketiga, karena mereka itu berbeda, mereka itu menyiapkan regenerasi dengan blueprint yang berbeda-beda. Sehingga akan muncul banyak tuh dengan satu jenis Barcelona punya regenerasinya bagus, yang Madrid dan sekitarnya juga regenerasinya mulus banget gitu. Sehingga makanya tidak gapnya tuh tidak terlalu Nggak, jauh antara yang Tapi di Spanyol itu orang pasti bertanya kenapa hanya Barcelona dan Real Madrid yang juara. Itu ada diskriminasi. Jadi TV rights itu dibagi rata dari antara 18 klubnya. Kecuali Madrid sama Barca boleh nego sendiri. dapat lebih besar kan. Dapat lebih besar. Dapat lebih besar. Itulah Tapi kenapa sebenarnya mereka survive. Yang kayak Itali pun demikian tuh, 4 klub besar itu dapat lebih banyak dibandingkan kayak Genoa dan lain-lain. Kalau lu bicara dapat lebih banyak, tetap yang bagi dari TV. PT Federasi. LIB-nya. Oh, iya. Kalau ini dibebasin, Dispesialin buat dispesialin. Barcelona. Makanya Barcelona sama Madrid lebih, dan ini nggak akan kuber. Sama kayak ini juga itu termasuk filosofi sepak bola menyiapkan regenerasi klubnya itu juga. Bukan hanya soal pemain ya, kayak
planning jangka panjang Madrid ini mau dibawa kemana, Barcelona itu mau dibawa kemana, termasuk dengan klubnya, manajemennya berganti-ganti, mereka tahu arahnya karena yang pegang kan supporter, sosio kayak yang pegang di sana gitu. Bentar, gue koreksi dikit. Yang pegang sosio itu cuma 3 klub, sisanya enggak. Iya, ini maksudnya 2 klub. Semua punya owner. Dua Kan, klub besar itu ini, ya. 2 klub besar ini kan sosio yang pegang gitu. Jadi memang karena mereka 2 raksasa, mereka yang pegang sosio, jadi faktor sepak bolanya itu lebih besar dibandingkan kayak di Inggris, bisnis yang lebih maju. Ya, lebih ke bisnisnya. Industrinya, pokoknya harus hijau tuh, catatan keuangan harus hijau. Karena kalau Inggris kan punya owner ya. Iya. Jadi sama kayak Spanyol. Perusahaan lah ya. Kenapa sepak bola Italia kolaps? Kenapa, Coach? Karena dulu zamannya Eropa ekonominya maju, sepak bola itu cuma mainan. Image. Berlusconi kaya harus punya. Inter, Moratti, keluarga harus punya. Perdana Menteri masa nggak punya? Iya. Itulah kenapa mereka tidak menganggap sepak bola ini sebuah industri. Betul. Pada saat ekonomi krisis melanda Eropa, dijual. Mulai Parma bangkrut. Iya. Ya. Perusahaannya bangkrut. Inter jual. Ya itulah Ini bergantung jual. sama satu orang. Betul. Terlalu tergantung. Nah, sementara yang kuat itu praktis Juve. Karena keluarga Agnelli ini luar biasa kayaknya. Dan itu tadi, dia tidak hanya bergantung ke sepak bola. Nggak Ada bergantung. Fiat, lain. Ferrari. Iya. Dan memang dimiliki. Dan memang misalnya di Italia itu kan keluarga-keluarga, don-don lah. Iya. Yang punya don ini. Di Naples, ya memang orang kaya Naples yang pegang Napoli. Vio, Florence juga begitu gitu. Ini persaingan keluarga, persaingan yang dalam tanda kutip orang bilang mafia dulu lah. Dulu. Iya dulu kan. Tapi kan sepak bola berubah tuh. Nah, Berubah. Spanyol kenapa bertahan? Karena memang dari awal tujuannya adalah sepak bola. Tujuannya olahraga gitu. Jadi Itulah dua klub ini tuh tidak bergoyang. Kenapa klub-klub Italia nggak punya stadion kecuali Juve? Iya. Sebenarnya dulu zamannya mereka bisa aja. Nggak usah di kota Milan, di luarnya aja bisa bikin stadion. Nggak pernah dilakukan. Karena sepak bola hanya mainan buat mereka. Ya, nggak punya Nggak bisnis plan jangka nggak panjang. ada bisnis plan at all. Nah, sekali jeblok nggak bangkit-bangkit, Nggak bangkit-bangkit. diambil alih sama Inggris. Iya. Gitu. Sementara Spanyol sama Madrid hanya 2 klub ini yang selalu bisa bersaing Iya. sama Inggris. Tapi kan produksi misalnya di timnasnya pun dari 2 klub ini kan. Iya. Iya. Dan itu tuh persaingan mereka tuh makanya kan Iya. waktu ketika 2010 mereka juara itu kan 6 pemain Madrid, 5 pemain Barcelona menyatu jadi Nggak, satu. lebih banyak pemain Barca. 6 pemain Barca, 5 pemain Madrid ya. Menyatu di itu kan banyak orang yang bilang wah ini Spanyol akan kolaps nih karena persaingan 2 ini terlalu kental. Orang-orangnya gimana ya gitu. Tapi justru beberapa pihak mengatakan bahwa ini berkah justru buat Spanyol nih. Iya. Persaingan 2 tim ini dan persaingan itu tujuannya sepak bola. Beda Italia persaingannya itu mengarah ke antar keluarga. Iya. Inggris bisnis banget gitu. Nggak, tapi Italia sekarang kan udah banyak orang luar yang ambil alih klubnya. Udah mulai. Iya, bisnisnya mulai. Inter, Tapi Tapi gini nih, masalah orang yang terbaru luar. adalah pemerintah nggak support ke sana. Iya. Nih, pertanyaan gua adalah buat kalian berdua. Ketika memang ekosistemnya udah berjalan bagus, grassroots-nya oke, terus kompetisi antara kelompok umurnya juga sehat, yang seperti tadi kalian bilang, infrastrukturnya bagus. Tapi gimana caranya meyakinkan generasi-generasi pemain atau pesepak bola muda di Spanyol ini tetap mau berkompetisi, padahal 2 klub yang tadi kalian bilang itu selalu membeli pemain-pemain bintang. Wah, Barcelona enggak, makanya saya bilang beda That is metode not tadi. true. Jadi pemain bintang boleh. Kalau bicara soal pemain bintang itu lebih ke Real Madrid. Iya. Dari Los Itu yang Galacticos pertama. Kalau dibandingin regenerasi pemain lebih banyak Barcelona dari La Masia daripada Madrid. Karena Madrid lebih fokus ke yang Mama tadi bilang beda budaya. Iya. Lebih fokus ke beli pemain. Bahkan pelatih nggak peduli selama pemainnya hebat mereka akan menang. Mereka akan beli pemain Spanyol, tapi pemain Spanyol yang udah jadi. Yang udah jadi. Ramos, Iya. pemain bintang Spanyol mereka akan kumpulin, tujuan Iya. mereka juga itu kan. Cuman kalau lu lihat di zaman-zamannya top-topnya Madrid sama Barca memang nggak banyak. Cuman Barca memang lebih dari La Masia. Itu pun Johan Cruyff yang bikin La Masia itu. Melahirkan banyak karena filosofinya adalah creating star, bukan bahkan klub kayak Atletico Bilbao setahu saya, nggak tahu sekarang sudah dirubah apa belum, hanya boleh 1 pemain di luar Spanyol. bukan Basket. harus dari basket.
Ya, artinya warga negara Spanyol kan dia. Ya, enggak, bukan Tapi dari hanya- area basket, bukan dari area Spanyol. itu Dari bahkan lebih area sempit itu lagi. aja, ya. Bahkan lebih sempit lagi. Beda sama Sociedad, yang dari basket juga Sociedad bebas. Bebasin. Tapi Ya. Bilbao, sekarang pertanyaan Kak, Nico Williams orang Ghana kok bisa main di Bilbao? Karena mereka besar lahir di sana. Lahir di situ. Jadi bukan melihat rasnya, bukan rasis. KTP. Tapi Data. lu lahir di situ, lu orang Bask. Iya. Surat menyuratnya ya. Iya. Dan cuma satu tuh waktu itu Laporte ya. Laporte itu dari Bilbao ya. Pokoknya ada Prancis satu itu. Jadi setiap tahun hanya boleh satu. Jadi satu ini kalau keluar baru dia boleh ambil asing dari manapun satu. Sisanya itu. Ini kan nggak ada klub di manapun, nggak ada yang kayak begini kan. Berarti yang tadi Jadi Muhammad- regenerasi dari bawah itu dia harus pacu supaya kuota klubnya ini cukup dong. Berarti tadi yang lu bilang ya, Mat ya, ketika memang kedua klub ini mempunyai filosofi yang berbeda, terus juga blueprint yang berbeda, ini justru secara tidak langsung menguntungkan Spanyol sendiri. Betul. Iya. Betul. Itu yang terjadi mereka juara 2010. Dan Karena bukan 2010 aja kan, itu kan Piala Dunia. Piala Tapi Dunia. Piala Eropa kan 2024. sering Iya. juga. Iya, maksudnya Piala Dunia kan 2010 mereka juara dengan Juara. dua kepingan ini doang. Dan back to Barcelona back dan ya? Madrid. Back to back loh. Back. 2010 ke 2014. 2012. Back maksudnya back to back Euro. tuh Euronya Iya, iya, diambil. iya. Itu kan Piala Dunia, Euro. itu pun di Liga Champions Barcelona lagi merajai. Oh, ya. Madrid Ya, mengekor tuh. mengekor ya. Waktu itu kan. Ya. Dan orang selalu pengen final El Clasico di Liga Champions nggak pernah sampai sekarang, mungkin tahun ini ya. Tahun ini. Tahun ini final El Enggak Clasico. Arsenal lawan Barca. Bentar, pikir PSV dulu, PSV kuat sih. Iya, Itu, jadi ini berkah sebenarnya buat Iya. sepak bola Spanyol. Perbedaan politik dia bisa manfaatkan, Iya, iya. perbedaan metode dia bisa At the end manfaatkan. of the day, lu mau Barca, mau Madrid, pada saat lu harus fight untuk Spanyol, lu fight. Iya, Makanya untuk meredam nasionalisme dari Catalunya, mereka punya timnas Catalunya. betul. Pique pernah main di sana. Iya, Mereka punya timnas Catalunya. Iya. Itu Jadi nggak dia- dipermasalahkan dengan negaranya. Enggak, karena cuma Itu main di turnamen nggak resmi. setahun sekali. Iya, turnamen nggak resmi. Yang penting happy Nah, aja. Yang penting Iya. happy aja. Yang penting happy. Walaupun mereka punya kecintaan yang punya kuat dengan Catalunya ya. Ketua sendiri, punya Iya. semua sendiri. Federasi Udah sendiri kayak negara kecil, Oh, iya, tapi tetap di bawah Spanyol. Nah itulah ya, perbedaan itu malah justru bukannya dimusuhin, Iya. tapi tetap dirangkul itu Iya. Spanyol. Walaupun supporter bergejolak seperti apapun, itu tuh berkah sebenarnya buat sepak bola Spanyol. Karena kalau kita lagi-lagi bicara Itali, ini tuh ribut antara keluarga. Keluarga Don ini sama Don ini gitu. Yang saling nggak ini. Sepak bolanya tuh bisa hancur. 2006, puncak terendah, titik terendah. Dari sepak bola Italia. Masih oke lah, bisa bilang 2010, 15 ke atas lah. Udah 2010 ke atas lah, udah pelan-pelan menurun sepak bola Italia. Iya, tapi kan 2006 Calciopoli itu kan. Iya, iya. Perang geng yang kita nggak pernah tahu fakta aslinya kayak apa gitu kan. Oke, nah ini ya. Jadi tadi Mamat dan juga Koci telah menganalisa kenapa sepak bola Spanyol itu berjalan sangat mulus sekali tanpa adanya hambatan baik di timnas maupun juga di kompetisi-kompetisi Liga Eropa. Bahkan Sevilla aja ya kemarin di eranya Unai Emery merajai juga tuh di 3 Liga kali. malam Jumatnya. 3 juara. Iya, Liga Pocong. Piala Ciki Eropa. Piala Ciki Eropa. Lu bilangnya apa? Dia Piala Ciki Eropa, gue Liga Pocong. Lu bilang apa? European League. Oh iya, Pak. Oh, dikasih nama ngapain? Kan nggak enak MU main di situ. ya kan? pengen banget juara lagi. Arsenal waktu itu main di situ. Tinggal satu-satunya loh di situ. Tapi itu dia ya, sepak bola Spanyol emang selalu punya cerita manis sendiri dan tahu caranya untuk berprestasi. Yang tadi kita bilang, pelatihnya juga nggak pernah kekurangan coach. Bukan Ya. cuma pemain loh. Ya itu berkat filosofi kan. Filosofi itu kan nggak jatuh dari langit. Lu kan harus tanam, butuh puluhan tahun. Diciptakan. Tapi Untuk- kan untuk kalau diciptakan. filosofinya dan juga mungkin ekosistem menjadi pemain sepak bolanya udah hidup, semua itu lebih banyak pengennya jadi pemain bola. Iya, Nggak pengen jadi pelatih. iya. Tapi Cuman ini kan nggak pelatih- semua orang bisa jadi pemain bola. Iya. Itulah lahir Cruyff University. Dibentuk untuk orang-orang yang tidak bisa aktif di dunia pro, masuk diajarkan agar mereka bisa bekerja di dunia olahraga tapi tidak sebagai atlet. Iya. Iya.
Dan yang paling memikirkan regenerasi Ini sebenarnya ilmu, ini umur itu ilmu. iya, umur ya. Tapi Semua gue pernah regenerasi. dengar itu coach waktu Kadang-kadang mau tua, kadang-kadang mau muda, bingung aku nih. Udah nggak bisa waktu gimana. Barcelona yang mau datang ke sini, La Masia. Iya. Yang dulu kan dia sempat mau buka sekolah kan di sini. Ya. Kalau nggak salah titiknya tuh di daerah Sentul. Hampir mau jadi. Sempat ada salah satu perwakilan La Masia ke sini. Katanya dia akan membuka sekolah sepak bola. Jadi ada boardingnya. Dan itu adalah investasi. Tapi tidak menjanjikan anak itu akan menjadi pemain sepak bola. Ya. Mungkin nanti yang berbakat akan mendapatkan kesempatan. Tapi yang tidak berbakat itu akan dimasukkan ke akademinya. Dan dikasih unit bisnis yang lain untuk Ya. dipelajarin. Ya. Karena kan olahraga itu sebuah industri kan. Kayak di Inggris kan dia butuh manajer, dia butuh director operasional, dia butuh mungkin tim marketing, ya kan? Butuh semua. Butuh semua. Ya. Ternyata sepak bola itu bukan cuma tentang pemain bola dengan pelatihnya Ya iyalah. aja. Olahraga lah. Olahraga, company. Ya, betul. Karena sepak bola sudah jadi industri. Kira-kira Indonesia kapan akan seperti itu? Menurut Ya, coach. gini, arahnya itu harus satu. Semua harus mendukung. Dan yang dilakukan PSSI itu udah benar. Jadi gue dukung PSSI bukan karena gue buzzer dan gue nggak pernah dibayar sepeser pun dari siapapun. Tapi karena gue lihat ini visinya lebih ke jangka panjang. Jadi nggak usah lebay dukung pelatih ini, pelatih itu. Enggak. Pelatih itu keluar masuk. Iya betul. Bahkan ketua PSSI itu keluar masuk. keluar masuk. Yang lu dukung lah timnya. Pemain keluar masuk. Yang lu dukung itu timnasnya. Dan pemikiran Filosofinya, sepak- Iya. pemikirannya ke depan. Itu kita tanam sekarang mungkin hasilnya 20 tahun ke depan. Menurut lu kapan Mat kira-kira Indonesia bisa mempunyai ekosistem sepak bola yang sehat? Sekarang udah sehat 20-30 tahun lagi. 20-30 tahun lagi. Iya. Asal ada asalnya nggak? Ya asal itu Asal tadi. dimulai sekarang. Kita tuh filosofi Indonesia tuh jadi apa? Tuh jadi tumpukan buku. Filosofi dibikin, Ya, nggak ditinggalin. dipakai. Filosofi Soalnya nggak dipakai ya. ditinggalin. Ya, Iya. itulah kenapa didatangkan seorang Jordi Cruyff untuk menunjuk Dirtek, menunjuk pelatih U23 udah ditunjuk, Van den Burg, ntar U20, U17 biar filosofinya sama. Dan itu hasilnya nanti berapa puluh tahun ke depan. Ini ada Biar once kalau pada saat kita ikut Piala Dunia kita konsisten. Kita masuk di papan atas Piala Asia kita konsisten, bukan kebetulan kayak Iya. Leicester juara. tim yoyo Iya. kadang naik. Bukan kayak gitu, itu butuh filosofi yang kuat. Iya, Dan itu harus ditanamkan dari sekarang. Oke. Hasilnya 15-20 tahun. Saatnya kita water break. Ini Oke, dia. oke, Ini dia. Yang akan rame di media sosial kalian semua. Ayo. Ayo Oke, lawan saya, company. ya. Ini kita, Ini dia. ini kan tadi kita bicara masa lalu Iya. penjajahan kan. Iya. Ayo lawan saya. Ini water breaknya permainannya bidding ya? Ayo lagi berarti. Enggak, bidding. Bidding. Bidding aja bidding. Banyak-banyakan. Oh, yang Banyak-banyakan. sebut-sebut. Oke. Banyak-banyakan. Saya suka. Koin dulu, koin tuh. Andy Cool. Oke. Weh, ini bagus. Andy Cool, betul. Andy Cool. Andy Cool. Iya, harus keputar begitu. Iya benar, Andy Cool coach. Dia masih nggak percaya. Andy Cool. Andy Cool. Andy Cool. Oke, Mamat. Oke. Berani berapa? Sebutkan pemain yang pernah bermain di Real Madrid dan juga Barcelona. Nah, Astagfirullahaladzim. berani berapa yo? 1. Ya Allah, 1. Dua. Koci langsung lompat lah, 3, 4 gitu langsung. Koci berapa? Koci berapa? 2. 2 ya. 2. Jangan mikir dulu jawaban. Bidding lah, jangan Bidding, dipikirin. iya. 3. Berani gila aja lah, Mat. 3. 4. Ambil. Oke. Oke. 30 menit. 30 detik. Sorry. Nah, langsung. 30 detik dari sekarang. Oke, 1. Figo, Laudrup, Ronaldo Botak. Ya, Nazario. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15, 13, 12, 11. Luis Milla. Iya. Betul. Betul. Enggak, go for dia aja biar Luis Figo, Ronaldo, Laudrup, Luis Milla. Bener, dapat 4. Iya, tadi saya 3 tuh saya nggak tahu Laudrup. Saya bukan nggak tahu kan. Emang ada berapa sih itu? Bener, ada Luis Enrique. Oh ya, Luis Enrique. Iya, ada Ben Ben Schuster. Schuster, ada Eto'o. Ya, iya, itu. Ada satu lagi yang pasti kalian nggak tebak-tebak. Apa? Kubo.
Oh iya, Kubo dari Barca Barca, ke Madrid. Malaysia. Iya, dari Barca ke Madrid kan. Itu dia. Oke, lanjut ya. Berarti sekarang 1-0, Koci ya. 1-0. Oke. 1-0, Mamat unggul. Sekarang Koci. Coach Iya, unggul. betul. Sorry. Apaan Iya, Mamat Koci unggul? Laudrup gak pikir ya. Koci unggul. Sekarang Laudrup Denmark, Koci kan? kesempatan. Laudrup Denmark itu. Betul. Sebutkan Mikael Laudrup. Iya. Mikael, bukan Bukan Michael ya. Brian. Oh, Brian. Itu Kan adanya. ada Ya? kakak adik. Iya, adik kakak. Sebutkan pemain Argentina yang pernah bermain di La Liga Spanyol. Berani berapa? 3, 4, 5, 6. ambil. 7 apa ambil? Ambil. Ayo. 6 ya. Mat, gue dukung lu, Ya, Mat. mulai. Sekarang, Mat. Pemain 1, apa? 1, 2, 3. Argentina, Mat. Riquelme. 29, 28, Oh sama Riquelme, 27, Pablo Aimar, 20. Lionel Messi, Ya. Lo Celso, terus kemudian di Liga Spanyol. 15. Sama. Terus 20. Argentina. Ayo di Barca. Ayala. Sevilla. Ayala, terus Sevilla. satu lagi ya. Satu lagi ya. Ya. 98. Lamela, Eric Lamela. Eric Lamela. Satu sama. Dikit soal itu, benar. Banyak sebenarnya. Oke. Banyak. Aimar juga ya? Apa Blue Aimar? iya. Iya. Itu Valencia Argentina semua itu. Iya. Oh iya, Valencia isinya. By the way kok dia yang mulai? Oh dia Enggak. yang mulai ya? Coach yang mulai bidding Tadi kan, kan aku. bidding. Kan Kan suruh lu aku ngasih ke ambil. dia. Iya, gue juga lupa. Ever Banega ya? Banega, Iya, Banega. Valencia juga. Valencia. Higuain, Mascherano. Higuain, Mascherano, betul. Itu dia. Ya, Argentina banyak. Oke. Kok Lo Celso bener ya? Di Maria? Di Maria. Oh Lo Celso salah. Bener. Enggak bener. Sevilla kan? Sevilla apa Valencia? Bener. Bener ya? Benar. Oke, ini Sejujurnya penentuan aku nih. ketukar. Satu sama Dari ya. Tottenham itu Lo Celso apa Lamela? Satu sama. Oke. Ini penentuan nih. Oh Sekarang itu, tuh. Ah, Lo benar. Celso. Hmm. Se- Lamela benar, Sevilla. Bener lah Fe ya. Iya. Oke, final. Sekarang final nih penentuan. Sebutkan pemain Spanyol yang pernah bermain di Liga Inggris. Pemain Spanyol. Yang pernah bermain di Liga Inggris. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ambil. 30, Detik dimulai dari sekarang. 29, 28, Xabi Alonso. 27, 26, 25, 24, Aduh. 23, Banyak Spanyol. 22, 21, Ayo, 20, Pablo Mari. 19, 18, 17, 16, Pablo let's say, 14, 13, 12, Merino. 19, David Raya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goceng. Ye. Berisik. De Gea. Oh iya, De De Gea. Gea. Ini Morata. Fernando Morata, Torres. Torres. Banyak. Saya Berisik tadi tuh. pas udah gak sebut Morata Torres belum ada. Oke, ini kayaknya saya benar. Malah Pablo Mari. Water Play kali ini Mamat Alcatere. El Haji. Diouf. El Haji. Mat, Oke. ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kemenangan malam ini? Sudah 3 kali berturut-turut saya menang ya. Dari episode yang kemarin kan 2 kali plus ini. 3 berturut-turut saya menang. Jadi kalau bisa Waterbury gak usah lagi deh. Nggak usah lagi. Gaya banget. Oke, ini kita masuk ada VAR dari Coach Rifan. Silakan Coach Rifan. Oke. Ada pertanyaan, Coach. Kita kan nonton Piala Eropa final langsung di Spanyol kemarin ya, Coach. Ya. Kalau lihat dari supporter Inggris kan kayak yang beringas brutal gitu. Ya. Nah itu supporter Spanyol kan nggak kayak gitu ya. Mereka cenderung diem kayak elegan lah gitu. Nah itu apa yang menyebabkan supporter Spanyol juga bertindak seperti itu di partai besar itu final Piala Eropa. Kalau Inggris kan udah mabok-mabokan dari awal, udah nyanyi-nyanyi, udah cantik. Homecoming King. Iya, apa? iya. Oh, apa? Football Coming coming Football home. is coming home. Lu Nah, tahu kenapa? Apa? Lu tahu Kenapa orang Spanyol justru bertindak seperti bahkan tidak melawan, tidak ngelawan balik dan tidak rusuh gitu. Ya. Jadi di Spanyol itu ngefans di dalam negara Spanyolnya itu sudah biasa hal kayak begitu. Tingkah laku mereka di kandang sama di tandang sama. Inggris nggak boleh macam-macam di stadion sendiri, di negaranya sendiri. Jadi mereka simpan frustrasinya keluar. Meledak lah. Tiap kali mereka keluar selalu rusuh. Ribut ya. Mau klub mau apa karena di negaranya sendiri, di
dihukum keras sekali kalau mereka melakukan tindakan kriminal. Maka dari itu nggak ada pagar, nggak ada apa. Ngerti nggak? Itu alasannya kenapa Inggris selalu beringas kalau keluar. Bukan hanya timnas tapi juga klub. Tapi kayak ada fans kayak misalnya Atletico Madrid yang emang beringas juga kan? Mereka nggak pernah ribut. Lebih ke culture-nya kali coach. Ke kandang aja, di kandang aja. Di kandang nggak, karena mereka diberi kebebasan untuk berekspresi lah. Sementara di Inggris gue lihat lebih dikekang, nggak bisa meluapkan frustrasi mereka. Makanya pada saat mereka di luar, wah beringas semua. Semua, bener-bener sampai klub Aston Villa main di Ajax ribut. Aston Villa main di Austria ribut. Karakter, Hooligan. karakter bangsanya Enggak, itu. karena di kandang mereka nggak bisa. Iya, di negaranya nggak boleh. Di negaranya nggak boleh, hukumannya keras. Hukumannya berat. Gue kaget ya lihat fans Arsenal sama Spurs itu kan bener-bener rivalitas ya. Terakhir gue ke sana 2 tahun yang lalu, ini satu area fans Spurs, ini fans Arsenal. Iya, Dijaga cuma dengan steward. betul. Di sana nggak akan terjadi itu. Iya. Itu bener-bener Utrecht Ajax harus double pagar itu. Bener-bener, gue kejadian waktu itu pas lagi nonton Newcastle lawan Crystal Palace di Selhurst Park Stadium. Itu kan terkenal dengan stadion yang sangat berisik sekali. Jadi ada bagiannya Newcastle, terus itu cuma dijaga yang Steward doang. Dan Steward itu cuma 10 orang, dan itu 15 ya paling orang. cuma 5 bangku lah, 5 bangku, maksudnya jarak 5 bangku tapi berjejer tuh. Nah, itu fansnya Newcastle udah wah caci maki apa segala macam, udah ngecen-ngecennya tuh udah yang kayak udah mau ribut. Tapi tetap mereka tuh cuma begitu doang beraninya. Bahkan di luar itu fans Spurs jalan kaki, fans Arsenal itu di satu jalanan loh. Di sini fans Arsenal dijaga cuma dengan 2-3 polisi, aman-aman aja. Aman-aman aja. Di luar nggak bakalan. Lu tahu, Iya. Utrecht Ajax kan itu. Dulu zaman gue masih ngefans ke stadion Nonton bola. itu nggak begitu ketat. Makanya kita sering ribut Utrecht Ajax. Terakhir gue sama Stefano Lillipali ke sana 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu nonton Utrecht Ajax. Itu benar-benar dari stasiun masuk bis sampai ke stadion FC Utrecht ditaruh kontainer laut, kontainer. Iya, Ditutup kontainer biar bis turun situ, fans Ajax keluar. Jadi lu nggak diberi celah untuk ribut. Dia Jaga udah tahu, ketat ya. crowd Iya. manajemennya udah tahu, udah Dulu zaman gue fans Ajax di sini, fans Utrecht di sini. Ada polisi kuda nggak ada peduli Nggak kita. ngaruh, ribut-ribut. Langsung hantem. peraturan Gitu. mungkin yang apa? Iya, yang sekarang bikin. jauh lebih ketat. Tapi mereka masih bisa lah. Di Inggris nggak berani. Ya. Setahu Itulah, gua, maka dari itu mereka Seumur keluarnya hidup larangan beringas. masuk stadion setahu aku sih. Iya. setahu gua itu pernah terjadi titik baliknya adalah pas setelah tragedi Heysel. Tragedi Heysel, Inggris itu sepak bolanya dihukum. Iya. Iya kan? Dia juga FA-nya tidak boleh mengirimkan klubnya itu Ke keluar champion, iya. kemanapun, dihukum. Dan akhirnya dia memperbarui semua peraturan yang ada. Termasuk masalah size penonton stadion. Itu nggak ada pagar, terus udah gitu juga lebih dideketin lagi. Tapi itu hanya di seluruh dunia, itu hanya di Inggris loh nggak ada pagar. Iya. Hanya di Inggris. Nah, Inggris itu memakai sistem itu dan setelah itu dibuka kembali sama FA-nya, dia membolehkan nonton sedekat mungkin dengan lapangan, hukuman diberlakukan dengan tegas, dan yang melanggar itu akan diberikan hukuman yang harus membuat jerah. Ada levelnya tuh, mulai dari dilarang nonton ke stadion, dicabut hak nontonnya di rumah atau di internetnya, dia juga sampai dia tidak boleh nonton di mana Nggak, atau kalau klubnya main, dia harus tunggu di kantor polisi. Iya. Lapor. Gitu. Dan setelah itu Di Juventus Stadium juga nggak ada pagar. sepak bolanya Nggak ada. dia sudah memulai metode menggunakan anak-anak keluarga untuk nonton sepak bola. Karena dulu setelah tragedi Heysel itu dianggap olahraga sepak bola itu adalah olahraga yang sangat maskulin, yang selalu berbau kekerasan. Habis nonton berantem, tapi Inggris merubah itu semua setelah tragedi Heysel. Tapi Jadi Emang disuruh kalau di Juve nggak ada itu, kalau fans Milan yang kurva sud sangar itu datang nggak ribut. steward doang itu, tapi di atas. nggak bisa macam-macam juga gitu. Karena
masuk, bahkan banner dilarang masuk ke stadion. Dia tuh kayak sistem kayak yang kita lagi terapin tuh, kalau mau bikin sesuatu koreo yang positif ya, itu dilaporkan ke pihak stadion. Lapor dulu. Kayak ini kan lagi protes besar-besaran sampai kerubungin pemain di J Hotel ke Juventus Hotel juga. Itu tuh berlaku di luar, ketika di dalam dia nggak boleh bawa banner, bawa apa-apa. Jadi dan kamera di mana-mana kan, ya udah larangannya juga lebih ketat lagi. Jadi lebih aman gitu. Oke. Semuanya terdata. Luar biasa percakapan kita hari ini. Tapi gue sebelum menutup episode kali ini, gue mau minta kesimpulan sedikit aja dari dua narasumber gue. Ada Koci dan juga Mamat. Koci, sepak bola Spanyol akan bertahan berapa lama? Oh, lama. Sangat lama. Iya. Ini sebuah filosofi yang ditanam udah puluhan tahun, nggak bisa lo hilangkan gitu. Dan didukung oleh rakyatnya sendiri. Dan berarti mereka akan survive terus selama berapa puluh tahun ke depan? Ya. Mamat, Iya. setuju? Setuju banget. Spanyol negara lain bisa ombang-ambing di manapun, tapi Spanyol itu udah tahu apa yang dia mau lakukan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Oke. Dan itu semua olahraga, bukan sepak bola aja. Betul sekali. Luar biasa. Terima kasih teman-teman Versus yang udah nonton Versus episode kali ini. Buat teman-teman yang ingin memberikan komentar atau mungkin sanggahan atau mungkin pertanyaan, langsung aja ke kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum nonton, kasih tahu teman yang udah nonton nih, nonton acara bagus banget Versus. Ada Koci dan juga Mamat, perdebatan sampai mampus. Ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Mantap. Daging.